Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa darati wa janna syada sahih jalan katal muqarrabin husan ila ba ali maksum kerapia sallallahu alaihi wasallam husan abaana wa umatina wa jatina wa sallallahu alaihi wasallam husan ila mahadina asqiya malang talamidi wa satina ali baiti lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah untuk yang santri baru. Ini kitabnya enggak terlalu besar. Ini karya Mbah Ali Maksum Kerapia, Jogja. Sebelum ini kita ngaji Risalah Ahlussunnah karyanya Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng. Maksud saya, kita juga harus tahu bahwa kiai-kiai sepuh kita sebetulnya mereka juga punya karya banyak. Kita kadang lupa itu. Sekarang kita ngaji kitab judulnya Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, ditulis oleh Mbah Allahyarham Mbah Ali Maksum Kerapia. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 45 yang di rumah. Kala ngendika sapa Syekh wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ing dalam dawuh Kanjeng Nabi tentang hadis ini kita melanjutkan tentang bab apa kemarin? Penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi ini kan kita sering diskusi, sering beda pendapat. Penetapan bulan Ramadan itu pakai apa? Penetapan bulan Syawal itu pakai apa? Ada yang pakai metode ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat, kalau kita melihat berdasarkan hadisnya, alasannya, dalilnya, itu yang apa? Kanjeng Nabi dawuh begini, salah satu yang disampaikan, fa'in huma, mongko lamun tertutupi mendung, alaikum yang atase sira, wajadna moko nemu sapa kita al-Hanabilata ing mazhab Hanafi. Hanabilah itu mazhab apa? Ahmad bin Hambal. Yahtatuna padha berhati-hati sapa mereka faqalu. Ini sebelumnya terkait dengan berbagai pendapat mazhab 4. Para imam mazhab halaman 44 mengatakan bahwa penetapan bulan Ramadan itu didasarkan pada salah satu dari dua hal. Jadi kita besok udah puasa belum? Kita puasa berapa hari lagi? Berapa hari lagi puasa? Paling 60 hari ya, 2 bulan. Sekarang udah masuk Rajab. Rajab sudah seminggu. Berarti sudah enggak sampai 2 bulan. Enggak sampai bulan, kita lah 2 bulan lagi kita puasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah penetapan bulan Ramadan itu menggunakan apa? Nah, para imam mazhab itu fatwa 4 madhab itu mengatakan awal Ramadan itu penetapannya berdasarkan satu dari dua hal. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau bulan nggak ketok, nggak kelihatan, maka cara kedua adalah dengan menggenapkan tanggal 30 Sya'ban. Jadi Sya'ban dibuat 30. Caranya hanya dua itu, melihat hilal atau menggenapkan hitungan 30 bulan Sya'ban. Nah, kemarin sudah disampaikan beberapa hal. Nah, sekarang bagaimana kalau malam tanggal 30 Sya'ban itu mendung, sehingga kita tidak bisa melihat bulan. Nah, kalau tidak bisa melihat bulan, maka mazhab Ahmad bin Hambal mereka memfatwakan ini. Idza humma nalikane tertutup mendung apa al-hilalu hilal fi ghurubi yaumit tasi wal isrin ing dalem sorenya hari tanggal 29. Kalau tanggal 29 Sya'ban itu mendung sehingga enggak kelihatan bulan min Sya'ban falayajibu, maka tidak wajib apa ikmalu Sya'ban, menyempurnakan Sya'ban salasina yauman 30 hari. Wa wajaba lan wajib
alai ngatasi man apa tasbitun niati menetapkan tabidul niati menetapkan niat wasaumi yaumi lan niat puasa atali yang berikutnya. Litil kalailati pada malam itu sawaun kana padha ono fil waqi'in dalam kenyataane min Sa'ban saking bulan Sa'ban au min Ramadan atau bulan Ramadan. Wayan wihi lan niat sapa man ing puasa min Ramadan. Nah, kalau misalnya hari ini, apa ini hari ini? Rabu ya. Sekarang Rabu, nanti sore hari ini tuh Rabu, nanti sore malam tanggal 30 Sa'ban. Kemudian setelah diru'yah semua nggak kelihatan karena mendung, musim penghujan. Ini malam 30 Sa'ban, ternyata mendung. Apa yang harus kita lakukan? Kalau mazhab Hanafi, mazhab Ahmad bin Hambal mengatakan, yo kalau kelihatan mendung karena mendung kemudian hilal nggak kelihatan, maka besok malam nanti kita niat puasa. Besok niat puasa, besok puasa. Kenapa besok puasa? Walaupun hilalnya nggak kelihatan, karena untuk hati-hati agar jangan sampai andekan besok benar-benar Ramadan kita nggak puasa. Untuk hati-hatinya jaganya itu. Bagaimana kalau besok ternyata belum Ramadan? Ya nggak apa-apa. Ya Anda boleh sampai duhur ternyata, oh tadi malam ternyata belum. Sekarang masih Sa'ban. Ya berarti nggak jadi puasa. Gitu aja. Ini untuk jagani agar jangan sampai kita masuk Ramadan itu kemudian tidak puasa. Karena itu kalau malam 30 Sa'ban kok mendung, yo niat poso. Fa'in dhuhara, mongko lamun tampak fi asna'ihi dalam tengah-tengah hari, annahu iku min Sa'ban. Tadi yang Ustaz sampaikan. Bagaimana kalau kemudian ini Rebu, nanti malam tanggal 30 besok berarti kita harus niat puasa. Nah, besok siang ternyata ada pengumuman. Ini sekarang masih Sa'ban, puasanya Jumat. Ya berarti lam yajid mongko tidak wajib apa itmamuhu menyempurnakan puasa. Kalau besok kemudian ternyata belum Ramadan ya Anda boleh makan karena ternyata belum Ramadan. Qauluhum utawi dawe tadi, pendapat ini tadi hadza iku binisbati pendapatnya Ahmad bin Hambal, mazhab Ahmad bin Hambal iku binisbati li awali Ramadan. Ini untuk awal Ramadan. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk menentukan Syawal? Wa amma binisbati anapun dikaitkan di akhiri maring akhir Ramadan fa innahum. Maka mereka pendapat Ahmad bin Hambal iku kasyafi'iyati kaya pendapat Imam Syafi'i wal Hanafiyati lan pendapatnya mazhab Hanafi wal Malikiyati lan mazhab Maliki. Nah, kalau tadi kan beda. Kalau kita akhir Sa'ban, tanggal 30 Sa'ban nggak kelihatan bulan, menurut Ahmad bin Hambal poso aja karena khawatir besok benar-benar Ramadan agar kita hati-hati. Nah, sekarang itu kalau awal Ramadan. Bagaimana kalau akhir Ramadan? Kalau misalnya sekarang puasa Ramadan. Sekarang puasa tanggal 29. Besok tanggal 30. Nah, dilalah nanti malam sore di ru'yah hilal nggak kelihatan. Kosong nggak? Nah, maka pendapatnya Ahmad bin Hambal sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i, mazhab yang lain, yaitu biwujubi ikmali Ramadan. Wajib menyempurnakan 30. Jadi kalau tanggal malam 30 kok ru'yah tidak melihat bulan, posone genep. Kalau Sa'ban nggak melihat bulan, mulai puasa. Jadi kalau memulai duluan, kalau riyoyo diakhiri. Nah, kita kan enggak ya. Kita dibalik. Memulai belakangan, lebaran duluan. Lah, mulai puasa. Besok puasa hari Kamis. Ada enggak yang Jumat, Ustaz? Kita melu Jumat. Besok tanggal lebaran. Ada yang enggak lebih dulu? Nah, itulah bedanya. Kalau di
sini kalau awal Syawal kok belum kelihatan tanggal 30, belum kelihatan Ramadan hilalnya, maka wajib disempurnakan menjadi 30. Biwujubi mali Ramadan salasina yauman 30. Idza humma nalikane ditutup mendung apa alih mengatasi mereka, tutupi alih mengatasi mereka kullu dzalika. Kenapa begitu? Amalan krono melakukan lil ikhtiyati, krono hati-hati fil ibadati dalam ibadah. Nah, oke, berarti selesai. Awal dan akhir bulan caranya begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Hakadha begitu juga ijma' sapa aimatul mazhabil arba'ah, para imam mazhab 4 ala ru'yati yang ngatasi ru'yah awil ikmali atau menyempurnakan hari. Artinya para imam mazhab sepakat bahwa awal Ramadan dan akhir Ramadan itu dasarnya 2 saja, yaitu menyempurnakan hitungan 30 atau melihat bulan. Nah, sekarang bagaimana untuk cara lain? Sekarang kan banyak toh hisab. Nah, kita tidak perlu melihat bulan, cukup dihitung. Bagaimana tentang hisab? Falaisa mongko tidak ada indahum menurut Imam Madzhab apa torikun akhor, jalan lain. Gueruha selain ru'yah dan ikmal. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Madzhab 4 sepakat cara menetapkan Ramadan dan Syawal ada 2 saja, yaitu menyempurnakan bulan menjadi 30 atau melihat hilal. Bagaimana ru'yah? Imam Madzhab tidak merekomendasikan ru'yah. Tidak merekomendasikan hisab. Hisab bukan pendapatnya Imam Madzhab. Dzalika amalan lil hadisil mazkur. Fala ibrota. Karena itu tidak ada dasar liqaulil munajjimin untuk mengikuti pendapat orang yang melihat hitungan bulan, hitungan hisab, ai ahlil hisabi indahum. Kalau kita mengikuti pandangan Imam Madzhab, Imam Madzhab tidak pernah memberikan fatwa tentang hisab. Hisab itu berarti tidak mengikuti pandangan empat madzhab. Indahum fala yajibu, karena itu tidak wajib indahum menurut mereka alaihi mengatasi mereka apa angfusihim apa asaumu, puasa bihisabihim berdasarkan hisab. Wala alaman lan tidak ngatasi wong wasiko yang percaya bihim kelawan hisab biqaulihim. Kalau tentang hisab maka para imam 4, madzhab 4 tidak ada pendapat satupun yang merekomendasikan hisab. Nah, tetapi Mbah Ali Maksum menyampaikan di sini ada ghairu anal Imam Asy-Syafi'i wa Syafi'iyati. Tetapi ada pendapat mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Jadi berarti Imam Syafi'i mempunyai beberapa pendapat tentang hisab. Bagaimana tentang hisab? Qalu ngendika sapa Syafi'iyah, yuk tabaru bisa dipakai apa qaulul munajjimi, pendapatnya hisab fi haqqi nafsihi untuk dirinya sendiri, wa hakiman saddaqahu, dan bagi orang saddaqahu yang mempercayai. Kata Imam Syafi'i dalam pendapat yang lain, hisab boleh. Berarti kalau hisab itu yang dipakai adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i. Tapi secara umum para imam madzhab tidak merekomendasikan hisab. Yang ijma adalah ru'yah. Itu yang artinya kita kemudian tahu kalau kemudian ada yang pakai hisab, oh iya itu salah satu pendapat Imam Syafi'i boleh hisab, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah ru'yah. Sehingga kalau kita mengamalkan hisab juga boleh, tapi pendapat mazhab ijma'nya adalah ru'yah. Karena itulah di kita yang dominan adalah ru'yah. Karena itulah pendapat ijma' mazhab. Salah satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan ru'yah itu boleh dipakai untuk dirinya sendiri. Sehingga kalau Anda hitungan ru'yah, kemudian menurut hitungan Anda besok sudah puasa,
ya Anda boleh mengikuti itu. Waman sodakohu, lan orang yang percaya itu silahkan. Tetapi walayajibu, dan tidak wajib apa asaumu ala umumin nasi, ing atase kebagian manusia. Karena itu kalau Imam Syafi'i mengatakan, karena hisab itu tidak berdasarkan ru'yah, tidak ketok bulannya, hanya hitungannya, maka yang puasa adalah orang yang percaya saja. Dan itu tidak boleh kemudian dipakai alasan untuk mewajibkan yang lain. Sehingga kalau Anda misalnya hitungan hisab, Ustaz, hitungan saya besok Kamis sudah puasa. Kalau Anda percaya silakan. Tapi Anda tidak boleh mewajibkan orang lain besok harus puasa, nggak bisa. Nah itu yang kalau ru'yah, oh saya sudah melihat bulan, maka semua wajib puasa. Nah itu bedanya. Kalau hisab hanya untuk orang yang percaya saja yang boleh. Tapi tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk memaksa orang lain. Nah, kalau ru'yah itu dipakai untuk orang yang melihat dan bisa digunakan alasan untuk memaksa yang lain untuk puasa. Itu bedanya antara hisab dan ru'yah. Karena itulah kita bisa melihat kalau Kemenak pakai ru'yah. Dan itu sebagai dasar pemerintah untuk menetapkan. Kalau misalnya di beberapa, kalau Ustaz misalnya di pondok di Gading pakai hisab. Jadi setahun sebelumnya kita sudah bisa melihat kira-kira kalau hitungan hisabnya Ramadan itu sekian hari apa. Kalau melihat mazhab, salah satu pendapat Imam Syafi'i membolehkan, tapi tidak boleh dipakai untuk memaksa yang lain. Kalau Anda, ya saya ikut pemerintah aja, maka yang menggunakan hisab nggak bisa, kamu harus puasa, nggak bisa. Karena dasar yang kuat adalah ru'yah, bukan hisab. Tapi hisab boleh dipakai dan boleh diikuti oleh orang yang mau. Tetapi walayajibu as-saumu. Kalau di sini begitu, tidak boleh mewajibkan puasa ala umumin nasi kepada orang lain. Biqaulihi ala rajihi, itulah pendapat salah satu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat mazhab Syafi'i. Itu satu. Wahtaja lan berargumen sopal maniuna, orang yang tidak sepakat dengan hisab, biana mayoritas pendapat Imam Syafi'i membolehkan, tapi dengan catatan itu untuk yang ikut saja, tidak bisa dipakai untuk memaksa orang lain. Mazhab yang lain mengatakan wahtaja al maniuna, orang yang tidak mengikuti, yang tidak percaya hisab, alasannya adalah li'anna syari, krono sari itu Allah dan Rasulnya, iku alaqo, mengkaitkan as-sauma ing puasa ala imaratin ing atase tanda sabitatin yang tetap, layata ghayyaru yang tidak berubah abadan, ia iku ru'yatul hilal. Bagi orang yang tidak menggunakan hisab, alasannya adalah karena dalam Al-Quran dan hadis itu masuk puasa adalah karena ru'yah. Hadisnya saya kira masih ingat, dalam Bukhari dikatakan sumu li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan. Waftiru, dan masuklah bulan Lebaran li ru'yatihi. Jadi Nabi mengatakan awal puasa maupun akhir puasa itu li ru'yatihi, karena ru'yah, bukan karena hisab. Ai hilal di Ramadan. Kalau tidak, au ikmalu idati salasina yauman, utawa menyempurnakan 30 hari. Min ru'yati fi Sa'ban. Ziyadatun, ada tambahan, qalat ngendika sapa Aisyah radhiyallahu an, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatahaffadu, sangat menjaga hati-hati sapa Nabi fi Sa'ban. Nabi itu kalau bulan Sa'ban dan Ramadan itu benar-benar memperhatikan awal bulan. Kalau kita juga sama ya. Kita kan nggak begitu peduli toh tanggal bulan lain. Itu mulai toh nggak penting. Kita ribut kalau awal puasa. Kalau Nabi awal Sa'ban itu beliau hitung. Untuk apa dihitung awal Sa'ban? Karena untuk menetapkan nanti akhir awal puasa. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat hati-hati untuk masuk bulan Sa'ban. Malah yatahafadu, maing barang la yatahafadu, yang tidak
serius fi ghairihi. Artinya selain Sa'ban beliau tidak begitu perhatian. Tapi kalau Sa'ban luar biasa. Wahada ini iku dalilun dalil ala anak ikmala Sa'ban. Ngatasi menyempurnakan Sa'ban salasina yauman 30 hari. Kumin ru'yati la bil hisabi. Kuminal ru'yati saking ru'yah la minal hisabi. Ini juga sekaligus menguatkan bagaimana Nabi menggunakan ru'yah, bukan menggunakan hisab. Kala ngendika sapa Syekh an Ibnu Umar radhiyallahu an kala taro melihat sapa nasu ing manusa al-hilala. Ceritanya dari Ibnu Umar, suatu ketika sebagian sahabat itu melihat bulan untuk puasa. Fa akhbartu, kemudian ngasih kabar sapa ingsun an-nabiya ing nabi ini ra'aituhu. Kemudian sahabat Ibnu Umar mengatakan ke Nabi, kanjeng Nabi, kita para sahabat itu sudah melihat bulan. Fasoma, kemudian merintahkan puasa sapa Nabi wa amara. Fasoma mongko poso sapa Nabi wa amara lan perintah anasa ing manusa bisyamihi. Nabi kemudian memerintahkan puasa Ramadan itu karena salah satu sahabat melihat bulan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Arabiyan, setemene orang Arabi. Orang Arabi itu orang apa ya? Pokoknya orang, bukan orang kota. Ja'a datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ini sedene ingsun iku itu melihat sapa ingsun al-hilal. Suatu ketika ada orang desa datang ke kota, kemudian dia bilang ke Nabi, kanjeng Nabi, saya melihat bulan loh. Faqala, Nabi tidak begitu percaya saja, disumpah dhisik. Kan itu kalau Anda lihat awal Ramadan, orang-orang yang melihat ru'yah dengan teleskop itu kan disumpah di bawah di pengadilan ya, bahwa dia benar, bukan bohong. Nabi juga begitu. Anak sahabat bilang, kanjeng Nabi saya melihat bulan. Nabi kemudian nanya, atasyhadu alla ilaha illallah, apakah engkau mau bersaksi kepada Allah? Harus sumpah dulu. Naam, orang tadi mengatakan naam, ya saya mau bersaksi atas nama Allah. Qala atasyhadu anna Muhammad Rasulullah, apakah kamu mau bersaksi atas nama saya, kanjeng Nabi sebagai Rasulullah? Qala na'am, ya saya mau. Artinya dia benar, enggak bohong. Setelah disumpah, mari Nabi kemudian mengatakan fa'adzin, maka umumkan bin nasi ya Bilal an yasumu godan. Setelah disumpah, Nabi kemudian ngutus Bilal untuk mengumumkan besok puasa. Kultu matur sapa ingsun dawe Mbak Ali Maksum, min huna nafhamu. Dari situ kemudian kita menjadi faham anal ibro sak temene dasar iku biru yatil hilal. Dari berbagai hadis tadi menunjukkan bahwa yang digunakan argumen dasar untuk awal puasa maupun awal Syawal itu adalah ru'yatul hilal, melihat bulannya. La biwujudihi, bukan berdasarkan wujudnya hilal, wala minal ilmi biwujudihi, dan juga bukan berdasarkan perkiraan metunya hilal. Hisab itu kan hitungan, bukan melihatnya. Jadi kalau melihat hadis ini menurut Mbak Ali Maksum, berarti kita mengikuti Imam Madzhab tadi, bahwa dasar untuk puasa adalah ru'yah. Kita urung bilalnya. Kalau kita ya kita puasa. Kalau belum, bukan berdasarkan menurut hitungan hilal sudah kelihatan, bukan hitungannya. Min turukil hisabiyah, berdasarkan hitungan hisab. Hadza utai ini ku hadis, wa hadzal hadis utai hadis ini kutufassaru, ditafsiri makna qouli ta'ala faman syahida minkumu syahra. Hadis ini selaras dengan ayat faman syahida minkumu syahra falyasum. Faman sapane wong syahida yang menyaksikan minkum asyahra, siapa yang menyaksikan bulan ya falyasum, maka silakan puasa. Ayat faman syahida minkum duhulal sahri, ayat faman sapane wong syahida yang menyaksikan duhula syahri ing awale bulan biru yatil hilal, dengan melihat hilal fa'ala kuliman,
maka wajib ing atase setiap orang ro'ahu yang melihat bulan au sabatat utawa menetapkan indahu apa ru'yatu ghairihi utawa oleh melihat yang lain ayasumunahu ento poso sapa manhu ing Ramadan. Nah, ini tadi yang sama dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Kalau melihat bulan ru'yah, maka siapa yang sudah melihat wajib puasa. Dan dari lihat ru'yah tadilah, kemudian yang lain juga wajib puasa. Kita tidak melihat sendiri toh, puasa itu. Kita kan puasa berdasarkan pengumuman pemerintah, dan pengumuman perintah berdasarkan ru'yahnya sebagian orang. Nah, ru'yah ini kemudian bisa dipakai untuk menetapkan puasa bagi yang lain. Kalau hisab hanya digunakan untuk orang yang percaya dan mengikuti saja, tapi tidak bisa dipakai untuk memaksa yang lain. Itu bedanya ru'yah dengan hisab. Salah satu alasannya adalah karena hadisnya, semua hadis menunjukkan bahwa awal puasa dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Yang kedua adalah semua imam mazhab itu merekomendasikan ru'yah, bukan hisab. Yang satu-satunya yang membolehkan hisab adalah mazhab Syafi'i. Justru mazhab Syafi'i. Yang lain tidak. Sehingga sebetulnya kalau delok ini, biasanya mazhab Syafi'i itu kan dipakai di dalam tradisi NU. Maka mestinya NU lebih banyak hisab. Sementara yang biasanya teman-teman dari kalangan Muhammadiyah itu bukan Syafi'i. Maka mestinya mereka ru'yah. Tapi sekarang kebalik tuh. Sing Syafi'i malah ru'yah, malah yang lain hisab. Kalau ndelok hadisnya malah enggak begitu. Itulah menjadi luar biasa. Tapi intinya adalah kita diajari untuk tahu mana perbedaan hisab dan mana perbedaan ru'yah. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat, kita paham dan enggak perlu tengkar. Karena kita tahu, oh yang mayoritas itu ini. Oh kalau ini juga boleh, tapi konsekuensinya begini loh. Kalau kita melihat ini tadi, mayoritas ulama, imam mazhab 4, itu rekomendasinya adalah ru'yah. Sebagian mazhab Syafi'i membolehkan hisab. Tapi berbeda. Ru'yah walaupun imam Syafi'i membolehkan, tapi beliau mengatakan ru'yah hisab itu boleh dengan catatan hanya bisa dipakai oleh dirinya dan orang yang mengikuti saja. Tapi tidak bisa dipakai untuk memaksa yang lain. Nah, kalau ru'yah itu semua imam mazhab sepakat dan dia bisa dipakai untuk memaksa orang lain untuk puasa. Jadi kalau sekarang sudah ru'yah, kemudian kita bisa mengatakan yang lain harus puasa karena dasarnya itu. Wahadzal ihtijaju tawi argumen ini iku yu'azzizu menguatkan al-qaula ing pendapat bi anal ibrata sak temene sesuatu yang dijadikan dasar fi subuti syahri Ramadan ing dalam menetapkan awal bulan Ramadan wa Syawal iku biru yatil hilal, yaitu dengan melihat hilal. La biwujudihi tidak dengan berdasarkan wujud hilal allati qad yu'rafu yang terkadang bisa diketahui min thariqil hisabi saking jalur hisab au ikmali sa'bana utawa menyempurnakan bulan Sa'ban lisaumi ai Ramadan ta Ramadan lil idi untuk lebaran salasina yauman. Oke. Itu diskusi tentang ru'yah dan hilal. Nanti kita lanjutkan. Al-Fatihah. Rabbana fa'na
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.